Halo semuanya, apa kabarnya kalian? Kali ini kita akan belajar tentang cermin cembung. Kompetensi dasarnya yaitu 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Dan juga 4.12-nya menyajikan data hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Antara tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis pembentukan bayangan pada cermin cembung. Beberapa contoh cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya spion kendaraan bermotor seperti berikut, dan juga ada cermin pertigaan atau perempatan jalan seperti ini. Namun, apa yang dimaksud dengan cermin cembung? Cermin cembung atau cermin divergen adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Contohnya spion motor dan mobil, cermin jalan, dan helm motor. Sebuah objek benda yang ditempatkan di depan cermin cembung akan menghasilkan gambar virtual di belakang cermin atau maya. Ukuran gambar dikurangi atau diperkecil dan selalu tegak. Dalam pembentukan bayangan pada cermin cembung, terdapat 3 jalur sinar utama, yaitu sinar ini awalnya sejajar dengan sumbu utama. Namun, oleh karena itu tampak seolah-olah berasal dari titik fokus F setelah direfleksi dari cermin. Jadi jika digambarkan ada gambar garis putus-putus di belakang cermin menuju titik F, seperti pada gambar. Untuk sinar istimewa cermin cembung yang kedua adalah sinar seolah-olah mengarah ke titik F, muncul sejajar dengan sumbu utama setelah direfleksi. Jadi seakan-akan menuju titik fokus, kemudian dipantulkan menuju sumbu utama. Untuk sinar istimewa yang ketiga seperti berikut. Perjalanan sinar menuju pusat kelengkungan C seperti pada gambar, hasil dari sinar menabrak cermin secara tegak lurus lalu dipantulkan kembali. Jadi sinar datang seakan-akan menuju jari-jari kelengkungan cermin cembung, dipantulkan kembali melalui jalur yang sama. Seperti itu. Ini adalah proses pembentukan bayangan pada cermin cembung menggunakan 2 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Maka di sini ada garis putus-putus menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju jari-jari kelengkungan cermin yang titik M, dipantulkan kembali melalui jalur yang sama. Lalu bertemulah titik temunya di sini, itu adalah letak bayangannya. Setelah kita gambarkan dan kita cermati baik-baik, maka sifat bayangan yang terbentuk yang pertama adalah maya,
karena letaknya di belakang cermin, lalu tegak, bentuknya tidak terbalik, dan diperkecil. Ini adalah sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana persamaan yang dipakai pada cermin cembung ini. Persamaannya adalah seperti berikut. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per SI. Seperti itu untuk persamaannya, di mana F adalah jarak fokus dalam sentimeter dan bernilai negatif. Lalu SO adalah jarak benda di depan cermin dalam satuan sentimeter juga. Lalu SI adalah jarak bayangan yang dibentuk. Bernilai negatif dikarenakan bayangan bersifat maya. Di sini ada contoh soal untuk cermin cembung. Jika jarak benda terhadap cermin adalah 20 cm, lalu tinggi bendanya 5 cm, dan jarak fokusnya adalah 5 cm juga. Yang menjadi pertanyaan, berapakah jarak bayangan dan tinggi bayangan serta perbesarannya? Di sini kita mengetahui bahwa nilai SO itu sama dengan 20 cm dan F-nya adalah minus 5 cm. Karena nilai fokus pada cermin cembung adalah negatif. Lalu untuk tinggi bendanya adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah nilai jarak bayangannya I, lalu tinggi bayangannya HI, dan juga M atau perbesarannya berapa. Mari kita gunakan persamaannya. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Lalu kita masukkan angkanya dengan 1 per min 5 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per SI. Kemudian 1 per 20 bisa pindah ke kiri menjadi minus. Seperti ini. Kemudian kita samakan penyebut. Jadi 20 jadi min 4, di sini jadi min 1, sama dengan 1 per SI. Lalu, min 5 per 20 sama dengan 1 per SI. Untuk mencari nilai SI tinggal dibalik, berarti 20 dibagi min 5. Hasilnya adalah min 4 cm. Jadi nilai SI atau jarak bayangannya adalah min 4 cm karena bersifat maya atau di belakang cermin. Seperti itu. Lalu kita mencari nilai perbesarannya dulu. Untuk mencari nilai perbesaran, perbesaran bisa diambil dari persamaan berikut.
Ini tanda bahwa nanti akan dipositifkan. Walaupun nanti ketemunya negatif, kita harus positifkan. Lalu, tadi kita dapat SI-nya adalah min 4. SO-nya kita dapat 20. Kita dapat jadi 1/5 kali. Jadi perbesaran bayangannya adalah 1/5 kali. Kemudian kita mencari nilai dari tinggi bayangan. Untuk mencari tinggi bayangan adalah M sama dengan HI dibagi HO. Lalu M-nya kita dapat 1/5 sama dengan HI-nya kita tadi akan cari. Lalu kita dapat HO-nya tadi adalah 5 cm. Untuk mencari tinggi bayangan, maka 1/5 dikali dengan 5. Sama dengan 1 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 1 cm. Dengan perbesarannya 1/5 kali. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.